I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belina Karis, NPM 22011052104. Saya dari kelas 2C, Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 April Sumedang. Adapun pembuatan video ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas, yaitu UTS Media Pembelajaran di SD. Berikut video pembelajaran yang telah saya buat mengenai ekosistem. Halo semua, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Kali ini kita akan belajar bersama tentang ekosistem. Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Materi yang akan kita bahas yaitu komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan. Adapun pembahasan materi yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, apa itu ekosistem? Yang kedua, berbagai jenis makanan hewan. Yang ketiga, menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanan. Yang keempat, tentang daur hidup hewan. Langsung saja kita ke pembahasan pertama. Ekosistem. Adakah dari kalian yang tahu apa itu ekosistem? Ekosistem adalah sekumpulan benda hidup dan benda tak hidup di suatu lingkungan yang saling berinteraksi. Itulah yang disebut dengan ekosistem. Ekosistem ini disusun dari beberapa komponen. Nah, komponen ekosistem itu terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen makhluk hidup di suatu ekosistem. Contohnya, tumbuhan, hewan, manusia, dan bakteri. Komponen abiotik adalah komponen benda tak hidup di suatu ekosistem. Contohnya, udara, air, tanah, dan lain-lain. Berdasarkan tingkatannya, komponen biotik di dalam ekosistem dibedakan menjadi 3, yaitu individu, populasi, komunitas. Mulai dari individu. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Contohnya, seekor ayam, seekor monyet, atau sebatang pohon. Yang kedua, populasi. Populasi adalah sekumpulan makhluk hidup sejenis yang hidup di suatu tempat. Seperti contoh kupu-kupu. Kupu-kupu ini adalah populasi kupu-kupu yang hidup bersama-sama. Yang ketiga, komunitas. Komunitas adalah kumpulan 2 atau lebih populasi yang hidup di suatu tempat. Contohnya pada gambar. Gambar ini merupakan komunitas danau yang terdiri dari beberapa ikan dan beberapa tumbuh-tumbuhan. Adapun jenis-jenis ekosistem yaitu yang pertama, ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami ini terbentuk secara alami dan tanpa bantuan manusia. Ekosistem buatan terbentuk karena campur tangan manusia. Kita mulai dari ekosistem alami. Ekosistem alami bisa kita contohkan dengan ekosistem hutan, ekosistem padang rumput, dan ekosistem sungai. Selanjutnya, ekosistem buatan. Terdiri dari ekosistem sawah, ekosistem ladang, dan ekosistem kolam. Selanjutnya, jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan dibedakan menjadi 2, yaitu makanan berupa tumbuhan dan makanan berupa hewan. Makanan berupa tumbuhan contohnya dedaunan yang dimakan oleh ulat untuk keberlangsungan hidupnya. Contoh kedua ada lebah yang memakan saripati bunga.
Makanan berupa hewan, contohnya elang yang memakan anak ayam ataupun cacing. Selanjutnya, kita akan menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Berdasarkan jenis makanannya, dibedakan menjadi 3, yaitu karnivora, herbivora, dan omnivora. Kita mulai dari karnivora, yaitu hewan yang makanannya berasal dari hewan lain. Contohnya, singa dan harimau yang memakan hewan lain seperti rusa. Herbivora adalah hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Contohnya, sapi yang memakan rumput dan burung yang memakan biji-bijian. Selanjutnya, omnivora, hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan dan hewan lain. Contohnya, ada ayam, monyet, dan beruang. Kita bisa contohkan seekor ayam yang memakan biji-bijian dan hewan lain seperti cacing. Selanjutnya, daur hidup hewan. Daur hidup hewan adalah tahapan yang dilalui makhluk hidup sejak lahir hingga menghasilkan keturunan baru. Daur hidup dibedakan menjadi 2. Ada daur hidup tanpa metamorfosis dan daur hidup dengan metamorfosis. Metamorfosis adalah tahapan perubahan bentuk hewan yang tampak sangat berbeda yang dialami sejak menetas hingga dewasa. Kita mulai dari daur hidup tanpa metamorfosis. Daur hidup tanpa metamorfosis biasanya dialami oleh hewan-hewan besar. Contohnya, ayam, kelinci, bebek, dan gajah. Kemudian, daur hidup dengan metamorfosis dibedakan menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna yaitu bentuk hewan muda terlihat sangat berbeda dengan bentuk hewan dewasa, seperti telur menjadi larva, menjadi pupa, kemudian menjadi hewan dewasa atau imago. Metamorfosis tidak sempurna yaitu bentuk hewan muda terlihat mirip dengan dewasanya, seperti telur menjadi nimpa, kemudian menjadi hewan dewasa atau imago. Selanjutnya, metamorfosis sempurna. Bisa kita lihat contoh pada gambar, yaitu hewan kupu-kupu yang berawal dari telur menjadi larva, kemudian menjadi pupa, dan menjadi kupu-kupu dewasa. Metamorfosis tidak sempurna yang dicontohkan oleh hewan jangkrik yang berawal dari telur, kemudian menjadi nimpa, nimpa kecil, nimpa sedang, dan menjadi dewasa atau imago, kemudian menjadi betina bertelur dan menghasilkan telur kembali. Seperti itulah. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham mengenai ekosistem? Baik, cukup sekian video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.